Kriminal berita ini hari. Akibat pesan ganja kering via online, seorang pemuda di Kabupaten Banjar diciduk di Tres Narkoba Polda Kalsel. Lalu ada berita oknum pegawai kontrak Dinas Perdagangan Banjarbaru, Kalimantan Selatan diduga cabuli peserta magang. Dan seperti biasa, semua berita akan dirangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Pipos, berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan artikel. Secara eksklusif dan up to date. Dan masih bersama saya Pak Barokah, langsung saja kita ke berita pertama. Dunia semakin harinya semakin berkembang, teknologi pun semakin canggih. Semua aspek dipermudah dengan kemajuan digital termasuk transaksi narkoba. Tidak lagi menggunakan metode transaksi konvensional alias tatap muka, pelaku kejahatan peredaran gelap atau penyalahan narkoba juga memanfaatkan kemajuan teknologi dan tren transaksi online saat ini. Contohnya kasus peredaran gelap narkoba jenis ganja yang diungkap oleh jajaran Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Contohnya kasus peredaran gelap narkoba jenis ganja yang diungkap oleh jajaran Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalsel baru-baru ini. Seorang pemuda warga Jalan Melayu Ulu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang berinisial H diciduk petugas setelah menerima paket berisi ganja kering pada Senin 7 Maret kemarin. Ia ditangkap petugas di Jalan Kiai Haji Anang Syahrani Arif, Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Saat digeledah dan dibuka paket itu di hadapan tersangka, isinya ganja seberat 22,99 gram. Saat tertangkap tangan, H tak dapat mengelak dan mengakui barang haram tersebut memang dipesannya beberapa hari sebelumnya. Selain satu paket ganja kering, petugas juga menyita barang bukti lainnya, diantaranya resi pengiriman, satu timbangan digital, satu kotak tembakau, satu pak kertas tembakau alias papir, satu pak plastik klip, dan juga satu unit smartphone. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Polisi Tri Wahyudi melalui Kasubdit 2 AKBP Zainal Arifin mengatakan, paket berisi ganja tersebut dibeli dan dipesan H secara online dari luar Kalsel. Seperti pembelian online pada umumnya, pengiriman pun dilakukan menggunakan jasa ekspedisi. Kini tersangka dan semua barang bukti sudah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Kalsel untuk proses hukum selanjutnya. Dan akibat perbuatannya, tersangka H dikenakan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikut gak ada videonya ya. Kasus pencabulan terhadap anak nih, kaitannya ya. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi, kali ini di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pelakunya berinisial AS 38 tahun yang merupakan oknum pegawai kontrak di kantor Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yang diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur. Dipaparkan Kasat Reskrim Polres Banjarbaru AKP Endris Ari Dinindra melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Aibda Lujeng Wiono menyebutkan peristiwa tersebut terjadi pada Senin 24 Januari lalu. Jadi ceritanya saat itu pelaku mengajak korban makan siang bersama di salah satu tempat makan di Jalan RP Suprapto, Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru. Karena keduanya sebelumnya memang sudah saling kenal karena korban merupakan peserta magang di tempat tersebut dan kerap terlibat satu kegiatan bersama si AS. Nah, setibanya di warung makan tadi, pelaku lalu melihat celah nih
dan kemudian beralasan warung makan tersebut ramai. Pelaku pun kemudian mengajak korban untuk mampir ke rumahnya yang letaknya tidak jauh dari warung makan tersebut. Waduh, klasik sekali ya. Tidak ada menantang. Alasan klasik seperti kita jalan sama pacar, habis makan terus bingung mau kemana. Ke rumah dulu yuk, ngadem. Shit, ke Oyo kek. Sesampainya di tujuan, pelaku lalu menyuruh korban masuk dan duduk di kursi. Setelah itu dikasih minum, lalu pintu rumah langsung ditutup oleh pelaku. Kondisinya saat itu rumah tengah sepi. Waduh, saya bosan dengan kata-kata ketika ada kejadian kondisi rumah selalu sepi. Ya iyalah, kalau rame itu hajatan, bos. Jadi kondisinya saat itu rumah sedang sepi karena istri dan anaknya sedang nggak ada di rumah. Saat itulah pelaku berbuat hal yang tidak pantas terhadap korban. Pelaku freestyle. Yang penting kan freestyle dulu, bos. Korban kemudian berusaha meminta pertolongan melalui WhatsApp kepada temannya yang juga bekerja di dinas tersebut. Lalu datanglah teman korban tersebut untuk membantu. Kemudian korban lantas menceritakan kejadian yang menimpanya kepada orang tuanya dan selanjutnya melaporkan ke Polres Banjarbaru pada Jumat 11 Februari lalu. Untuk prosesnya sekarang, pelaku sudah ditahan dan berkasnya sudah diserahkan ke kejaksaan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Abdul Basit saat dikonfirmasi tidak memberikan jawaban benar ataupun tidak. Dia menjawab bisa jadi, bisa jadi. Aduh, gimana sih ini? Naik. Namun Abdul Basit menyebut secara resmi masih menunggu perkembangan proses di Polres Banjarbaru. Katanya semuanya lanjutnya masih proses, tetapi pihaknya membeberkan sudah berkoordinasi ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan serta ke Inspektorat terkait kasus dugaan pencabulan itu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman Bipos yang ingin menjadi bagian dari 100.000 subscriber Banjarmasin Post, silahkan langsung diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video update dari Banjarmasin Post. Dan seperti biasa saya pamit mundur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video crime story berikutnya, tetap di story dulu lagi. Story dulu lagi. Aduh.